Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mencadangkan agar usaha memperkukuh kedudukan bahasa Melayu dibawa ke sidang kemuncak ASEAN ke-47. Beliau berkata perjuangan Malaysia dalam memertabatkan bahasa Melayu di rantau ini perlu diteruskan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh di peringkat ASEAN. Beliau menekankan bahawa Malaysia sebagai pengerusi ASEAN pada tahun ini perlu memainkan peranan utama dalam memastikan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa kedua ASEAN. Katanya perbezaan istilah dan dialek antara negara seperti Malaysia, Indonesia, Brunei dan beberapa wilayah lain tidak seharusnya dijadikan alasan untuk bersaing. Amerika, Kanada, Australia, New Zealand, mereka menggunakan bahasa Inggeris. Amerika tak kata itu bahasa Amerika. Australia tak kata itu bahasa Australia. Dia masih lagi menyebut English. Sebab English adalah akar kepada semua bahasa. Walaupun percakapan tutur kata ataupun ini berbeza. Kata US banyak yang kita tengok berbeza dari segi English. Ya. Kalau tengok Netflix pun kita boleh pilih bahasa tu English USA, English Britain. Jadi dia still English. Jadi sebab tu saya berpandangan asal usul bahasa Indonesia ke mana-mana adalah daripada bahasa Melayu. Kemudian baru kita panggil bahasa Indonesia. Jadi tak sepatutnya menjadi polemik lah. Gado-gado yang lezat. Halo Bapak Ismail Sabri yang terhormat. Kami dengar Bapak lagi asik bikin analogi ya. Katanya bahasa Indonesia itu ibarat bahasa Inggrisnya Amerika atau Australia. Yang pada dasarnya tetap bahasa Melayu. Waduh Pak, analoginya terlalu sederhana seperti makan nasi lemak tanpa sambal. Bikin kening berkerut dan perut meronta. Begini Pak, kalau Bapak mengibaratkan bahasa Indonesia sama bahasa Melayu seperti bahasa Inggris Amerika dengan Inggris Australia, itu namanya Bapak mengabaikan sejarah, drama, dan bumbu-bumbu rempah yang sudah kami campurkan selama berabad-abad. Bahasa Indonesia itu gado-gado lintas benua, bukan nasi lemak single origin. Coba Bapak bayangkan. Bahasa Indonesia itu bukan sekedar bahasa Melayu yang ganti logat, Pak. Kami ini gado-gado Nusantara. Isinya full kolaborasi lintas suku dan lintas negara. Bumbu Jawanya kental, kami punya kata-kata yang aduhai dari bahasa Jawa. Seperti gubuk, luntur, otot, sampai loh dan mosok yang bikin cat jadi makin ekspresif. Itu bukan Melayu, Pak. Itu warisan Mataram. Aroma Belanda yang gak hilang. Jangan lupa, kami pernah dijajah 350 tahun, Pak. Dampaknya, bahasa Indonesia jadi punya banyak kata impor dari Belanda yang keren-keren. Contoh, kantor, kantor, gratis, gratis, kabel, kabel. Coba di Malaysia. Bapak bilang sepeda, di sana mungkin dijawab bicycle, dari bicycle Inggris. Kami punya heritage Belanda yang bikin kami beda. Sentuhan Arab yang religius dan keseharian. Kata-kata seperti musyawarah, adil, ilmu, bahkan maaf, itu dari Arab, Pak. Masuk ke sini, dilebur, dan jadi bagian DNA kami. Bahkan dari Riau sendiri. Dan lucunya, Bapak bilang bahasa Melayu. Padahal bahasa Melayu yang menjadi cikal bakal, sering disebut Melayu Riau, itu justru berasal dari salah satu provinsi di Indonesia, Pak. Jadi kalau kami bilang itu akarnya dari Indonesia, ya nggak salah-salah amat dong. Balik modal, tepuk jidrat. Intinya, bahasa Indonesia itu sudah bertransformasi dan berinovasi sejak Sumpah Pemuda 1928. Kami memilih untuk jadi bahasa persatuan, dan kami sengaja menyerap kekayaan bahasa lokal dan internasional untuk menjadi bahasa yang kaya, fleksibel, dan netral bagi seluruh suku di Indonesia. Ejaan beda, makna beda. Jembatan bukan sekedar jalan tol, bukan cuma kosakata, Pak. Ejaan dan makna kami pun seringkali bergeser dan berbeda drastis. Ejaan sebelum EYD, kami pernah pakai TJ, cap, sementara Melayu pakai CH, cap. Kami pakai DJ, jari, Melayu pakai J, jari. Walaupun sekarang sudah disepakati ejaan yang disempurnakan, warisan ejaan kami jelas punya jalur sejarah yang berbeda, Pak. Pergeseran makna. Di Malaysia, banci itu artinya sensus penduduk. Di Indonesia, aduh maknanya jadi merujuk ke jenis kelamin yang ambigu. Beda langit beda bumi. Di Malaysia, kereta itu seringkali merujuk ke mobil. Di Indonesia,
Kereta itu kereta api yang panjang dan penuh drama macet. Di Malaysia sudu itu sendok, di Indonesia ya sendok. Sudu mungkin alat bedah, Pak. Jadi Pak, bahasa Indonesia itu sudah jadi entitas sendiri. Ibarat anak, dia sudah tumbuh dewasa, punya KTP Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan akta lahir sendiri, Sumpah Pemuda. Kami bukan lagi sekedar anak dari bahasa Melayu, tapi sudah jadi kakak ipar yang mandiri dan sukses di panggung dunia. Sudah dipelajari di 47 negara loh. Memang akarnya sama, tapi pohon yang tumbuh di dua tempat berbeda dengan pupuk atau bahasa serapan dan iklim yang berbeda, tentu akan menghasilkan buah yang berbeda rasa dan berbeda nama. Jadi tolong Pak, jangan samakan kami dengan sekedar dialek Inggris Amerika atau Australia. Kami ini bahasa Indonesia, bahasa persatuan dari 17.000 pulau yang merangkum semuanya. Salam dari gado-gado lisan yang kaya rasa. Hehehe. Ini nih Pak Sabri, tonton video ini. Video ini membahas perbedaan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang memperjelas bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang berbeda meskipun berakar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia berbeda dengan bahasa Melayu. Jangan ngeyel lagi ya Pak Sabri, kayak anak kecil aja nih atuk yang atu ini. Ditambah lagi, bahasa Indonesia mendapat pengayaan kosakata dari ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bukan, naik mobil. Kereta. Bukan, naik mobil. Ini adalah salah satu perbedaan kosakata bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Banyak lagi kosakata bahasa Melayu yang tidak digunakan oleh penutur jati Indonesia, seperti cigu, kasut, awak, dan lain sebagainya. Meskipun ada kosakata bahasa Indonesia yang mirip dengan kosakata bahasa Melayu, tetapi memiliki makna yang berbeda. Teman pembelajar, salah satu alasan utama perbedaan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah latar belakang sejarah yang berbeda dari masing-masing negara penuturnya. Sebelum abad ke-20, bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Nusantara dikenal sebagai bahasa Melayu, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Namun, titik tolak perkembangan bahasa Indonesia terjadi pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dan saat bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dimasukkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada 18 Agustus 1945. Sejak itu, bahasa Indonesia berkembang setelah penetapan statusnya menjadi bahasa negara. Bahasa Indonesia terus menambah korpus, kamus, ejaan, dan tata bahasa terus menyesuaikan hingga menjadi bahasa yang didengar pada saat itu. Kemudian, bahasa Indonesia banyak menyerap istilah kosakata dari bahasa asing seperti Inggris, Arab, Belanda, dan sebagainya. Ditambah lagi, bahasa Indonesia mendapat pengayaan kosakata dari ratusan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahkan di tingkat internasional, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan persebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Jadi, sudah jelas bukan? Meskipun berakar dari bahasa Melayu, bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang berbeda. Saya Rahmi Yulianingsih, sampai jumpa di Bahas Bahasa episode berikutnya. Jadi, begitulah Bapak Ismail Sabri yang terhormat. Setelah kita bedah habis-habisan sampai urat-urat bahasa pun terpisah, kiranya jelaslah sudah, bahasa Indonesia itu bukan sekadar bahasa Melayu yang ketukar font, Pak. Kami ini sudah beda server. Ibaratnya Bapak pesan kereta, kami kirim lokomotif. Bapak pesan sudu, kami bawakan sendok. Sendok loh, bukan garpu.
Analoginya Bapak tentang Inggris Amerika versus Inggris Australia itu, bolehlah. Tapi kalau di konteks kami, itu sama saja Bapak bilang nasi Padang itu sama dengan nasi lemat, hanya karena sama-sama ada nasinya. Tolong Pak, jangan bikin orang awak protes. Bumbu rendang kami itu beda kelas. Intinya, kami di sini bangga dengan bahasa Indonesia, yang kaya serapan dari Jawa, Belanda, Arab, sampai suku-suku dari Sabang sampai Merauke. Kami ini bukti nyata bahwa persatuan itu lezat. Terakhir, pesannya untuk Bapak, lain kali kalau mau bikin analogi, mampir dulu ke KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, biar update dan tidak ketinggalan tren bahasa. Atau coba Bapak naik sepeda, bukan basikal ya, keliling Indonesia sambil bilang, saya naik mobil di Jawa Tengah. Dijamin reaksi mereka akan lebih kocak daripada analogi Bapak. Salam hormat, tapi kami tetap pakai bahasa Indonesia ya Pak. Ini. Mohon maaf jika ada salah kata, tapi namanya juga gado-gado, kadang bumbunya kelebihan pedas. Pedas-pedas lucu seperti sindiran ini.